Assalamualaikum, selamat datang di channel Dunia Belajar. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di channel Dunia Belajar. Kali ini seperti di judulnya, kita akan membahas informasi PPPK atau P3K untuk formasi guru ya teman-teman. Yang akan kita bahas yaitu seputar peserta seleksi P3K, batas usia untuk P3K, syarat pendaftaran P3K, kriteria soal P3K, dan yang terakhir yaitu penempatan P3K setelah dinyatakan lolos. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita bahas semuanya satu persatu ya. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi 2021 bisa terlaksana pada April hingga Mei tahun depan, yaitu tahun 2021. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Cahyokumolo. Diperkirakan proses pendaftaran sudah bisa dimulai bulan April sampai dengan Mei 2021, ujar beliau. Nah, kali ini pupus sudah keinginan para sarjana lulusan jurusan keguruan untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2021. Pasalnya, pemerintah memastikan tak akan melakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk formasi guru. Pemerintah menunda ya teman-teman, di sini bukan menghapus tetapi menunda penerimaan CPNS guru dan dialihkan untuk rekrutmen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau yang biasa kita sebut dengan P3K atau PPPK. Jadi teman-teman yang lulusan S1 jurusan keguruan dan belum memiliki serdik itu tidak perlu cemas dulu karena pemerintah hanya menunda, bukan menghapuskan ya teman-teman. Nah, ini kabar gembiranya itu untuk guru-guru honorer dan teman-teman yang sudah memiliki serdik. Nah, pernyataan ini juga terlintas pada surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B garing 1313 garing MSM 0100/2020 tentang pengusulan kebutuhan guru P3K dan perbaikan usulan ASN tahun 2021. Dalam poin pertama, surat tersebut tertulis jika pemenuhan kebutuhan guru tahun 2021 seluruhnya melalui jalur P3K. Sehingga maksudnya dihapus ini di tahun 2021 CPNS formasi guru itu dihapus ya teman-teman. Jadi belum tentu di tahun berikutnya dihapus. Hanya saja tahun berikutnya itu bisa saja ada dan tahun 2021 ini hanya penundaan. Nah, maksudnya dihapus, ingat ya, cuma di tahun 2021. Nah, untuk Pemkot, usulan formasi CPNS sudah diajukan sejak Agustus 2020 dan benar tak ada formasi guru atau alokasi usulan CPNS khusus guru dialokasikan ke P3K. Sebelumnya, pelaksanaan tugas Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengajuan usulan formasi guru untuk seleksi P3K akan diperpanjang hingga 31 Desember 2020. Ini untuk pengusulannya ya teman-teman. Nantinya daerah bisa mengajukan usulan formasi guru melalui aplikasi e-formasi yang dikelola oleh Kemenpan RB. Sementara itu, pemerintah mencatat masih ada kebutuhan sekitar 1 juta guru untuk tambahan tenaga pengajar di sekolah negeri. Kebutuhan itu diharapkan bisa dipenuhi lewat seleksi guru P3K. Jadi, pada tahun 2021 ini ada seleksi P3K sebanyak 3 kali. Untuk jadwalnya belum jelas informasinya. Nanti kalau sudah ada informasi lagi pasti akan langsung saya update ya. Nah, jadi
pemenuhan 1 juta formasi guru ini, pemerintah mengharapkan bisa terpenuhi melalui seleksi P3K kali ini. Jadi teman-teman yang lulusan S1 dan belum memiliki serdik dan belum honorer, cukup bersedih, tapi jangan putus asa karena pasti ada jalan lain atau rezeki lain yang menanti teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada surat dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, di poin pertama untuk usulan kebutuhan guru P3K, yang A, pemenuhan kebutuhan guru tahun 2021 seluruhnya melalui jalur P3K. Jadi PNS guru untuk tahun ini tidak ada ya teman-teman. Jangan terlalu sedih sehari nggak apa-apa, tapi besok harus semangat dan bangkit lagi. Oke, kita move on dari sini. Kita fokus membahas yang P3K. Untuk syarat utama seleksi guru P3K 2021 yaitu guru honorer yang terdaftar di Dapodik pada sekolah negeri atau swasta. Jadi jika teman-teman adalah salah satu guru honorer dan sudah terdaftar di Dapodik guru sekolah negeri atau swasta, teman-teman bisa daftar P3K ini. Yang kedua yaitu individu yang lulus S1 dan punya serdik walaupun belum mengajar. Jadi seumpamanya teman-teman sudah lulus S1, terus teman-teman melanjutkan PPG dan sudah memiliki serdik dan belum mengajar, teman-teman bisa ikut seleksi P3K ini. Yang kedua, tidak wajib memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik tenaga kependidikan. Selanjutnya, NIK pada Dapodik sinkron dengan Dukcapil. Nah, untuk usianya, usia minimal pendaftar P3K yaitu 20 tahun dan yang maksimal yaitu 59 tahun. Untuk seleksi dan kriteria soalnya, dalam P3K ini hanya ada seleksi administrasi dan seleksi SKB. Jumlah soalnya sebanyak 150 dengan waktu 170 menit. Untuk kriteria soal-soalnya yaitu yang pertama, kompetensi teknis 50 soal dengan waktu 60 menit, tes bakat skolastik 40 soal dalam waktu 60 menit, tes manajerial 30 soal dalam waktu 25 menit, sosiokultural 20 soal dalam waktu 15 menit, dan yang terakhir yaitu wawancara tertulis 10 soal dalam waktu 10 menit. Nah, jika teman-teman ingin tahu tentang soal-soal pembahasannya, teman-teman bisa klik subscribe ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi soal-soal untuk P3K ini. Selanjutnya untuk penempatan peserta P3K. Peserta yang lolos dengan passing grade dan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah pilihannya. Yang kedua, peserta yang lulus passing grade dan tidak mendapatkan tempat sekolah pilihannya atau tidak lulus dapat mendaftar ulang dan memilih formasi untuk ujian berikutnya. Yang ketiga, setelah ujian seleksi ketiga, yang lolos passing grade dan nilai tertinggi akan mendapatkan sekolah pilihannya. Peserta yang tidak lolos peserta yang lolos PG dan tidak mendapat sekolah yang dipilih akan di-ranking kembali dengan ketentuan yang pertama, bersedia ditempatkan di wilayah yang membutuhkan, dan yang B, menolak dan mengikuti tahun berikutnya. Jadi intinya dari informasi kali ini, P3K itu hanya bisa diikuti oleh guru yang honorer yang sudah terdaftar Dapodik atau lulusan S1 yang sudah memiliki serdik. Minimal usianya 20 dan maksimal 59. Nah, bedanya dengan CPNS, P3K ini teman-teman yang memiliki nilai tertinggi bisa memilih sekolah yang diinginkan. Tapi jika tidak, teman-teman harus bersedia ditempatkan di wilayah yang membutuhkan. Tapi kalau teman-teman tetap menolak untuk ditempatkan di sekolah tersebut, teman-teman bisa mengikutinya di tahun berikutnya.
Oke, sekian informasi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan pantang menyerah, tetap semangat. Semoga lolos di P3K atau CPNS 2021 ini. Sampai jumpa di video berikutnya.